Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita sudah pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai trigonometri. Ini merupakan materi yang baru ya. Mungkin waktu SMP kalian belum pernah mendengarkan kata trigonometri. Trigonometri itu apa? Nanti sambil kita belajar, sambil kita memahami. Ini part yang pertama, yaitu trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita mulai, ini ada cerita terlebih dahulu ya. Ini pada suatu hari, ada seorang mamas-mamas kuliahan nih. Dia ingin melakukan penelitian terhadap kulit pohon yang tingginya itu, maksudnya pohonnya itu tingginya itu lebih dari 4 meter. Kemudian dia jalan-jalan pergi mencari pohon yang tingginya itu lebih dari 4 meter. Nah, ketemulah dia dengan satu pohon yang kayaknya ini lebih dari 4 meter. Nah, tapi kan itu baru dugaan saja. Bagaimana kita mengetahui tinggi pohon ini itu 4 meter atau tidak? Ada cara yang praktis. Kita tidak perlu mengukurnya dari bawah sampai naik-naik pohon segala sampai puncaknya ya. Ada cara yang praktis dengan menggunakan trigonometri dan dengan menggunakan satu alat. Ini dia bingung ya. Satu alat yang masih rahasia deh, nanti akan kita ungkap di selanjutnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, tadi kan kalau mau tahu tinggi pohon salah satunya dengan trigonometri. Trigonometri itu apa? Trigonometri itu lekat hubungannya dengan suatu segitiga. Nah, segitiga yang bagaimana? Segitiga yang siku-siku seperti ini ya. Ini misal ada segitiga ABC. Ini pasti ada sudutnya ya. Kita namakan ini sudut alfa. Segitiganya siku-siku. Kemudian yang ini beta sudutnya. Kalau yang siku-siku pasti 90 derajat ya. Kalau yang ini kita namakan saja alfa, yang sebelah sini beta. Karena kita tidak tahu besar sudutnya itu berapa. Contohnya di sini panjang sisinya AB itu akar 3, BC-nya 1, dan AC itu 2. Kemudian ada juga segitiga yang lain. Ini ya, segitiganya namanya ADE. Ini jadi ADE ini berimpit ya, dengan panjang sisinya AD-nya itu 2 akar 3, DE-nya itu 2, dan AE-nya adalah 4. Karena di sini itu sudutnya beta, di sini otomatis juga sama ya, besar sudutnya yaitu beta. Ada juga segitiga AFG dengan panjang AF-nya itu 4 akar 3, FG-nya 4, dan AG-nya adalah 8. Nah, tiga segitiga ini mungkin kalian sudah mengenal ya ketika SMP. 3 segitiga ini merupakan segitiga yang sebangun. Ya, karena bentuknya sama, perbandingan sisi-sisinya sama. Oleh karena itu dinamakan segitiga yang sebangun. Nah, tadi segitiga yang sebangun itu panjang sisi-sisinya kan sama. Sehingga bisa kita simpulkan perbandingan sisi BC banding AC, yaitu ini ya. BC banding AC ini adalah sama dengan yang DE banding AE, sama juga dengan yang FG banding AG. Atau dengan kata lain, misal di sini sudutnya alfa sebelah sini, berarti ini depannya sudut ya. Depan banding miring. Ini juga ya, depan banding miring. Ini depan banding miring. Mari kita lihat bagaimana perbandingannya. Kita tulis ya, BC itu tadi 1, AC itu 2, berarti 1/2. DE-nya 2, AE-nya 4. Kemudian FG-nya 4, AG-nya 8. Nah, ternyata perbandingan sisi-sisinya itu
sama. Ini kenapa ada angka-angka ini ya, akar 3, 1, 2 ini sudah Ibu hitung panjang masing-masingnya. Kemudian untuk sisi-sisi yang lain, apakah perbandingannya itu sama? Kita buktikan ya. Sekarang kita ganti, pilih sisi AC banding AB. AC banding AB. Nah, yang miring kita namakan sisi miring. Yang di sini ini sampingnya sudut alfa ya, berarti samping. AC yaitu miring dibanding yang samping. Terus yang AE juga nih ya, yang miring banding yang samping yaitu AD. Kemudian AG miring banding samping yaitu AF. Kita lihat perbandingannya sama atau tidak. AC per AB. AC-nya 2, AB-nya akar 3. AE-nya 4, nih ya, 4. AD-nya 2 akar 3. AG-nya 8. AF-nya 4 akar 3. Nah, ternyata perbandingannya akan sama. Ini 8 bagi 4 itu 2. Ini coret ya. Ini tidak ada harusnya. Jadi perbandingannya 2 per akar 3. 2 per akar 3 dan 2 per akar 3. Ini saling disederhanakan. Yang namanya trigonometri itu ternyata adalah perbandingan sisi. Perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Jadi misal seperti tadi. Perbandingan depan banding yang miring itu nanti ada namanya. Kemudian perbandingan yang samping banding yang miring itu ada namanya juga. Nah, mari kita kenalan dengan nama-nama perbandingan tersebut. Ini ada segitiga yang di sini sudutnya alfa. Segitiganya namanya segitiga ABC siku-siku di B. Ini kita namakan sisi depan ya. Ingat, ini kalau sudutnya di sini, sisi depannya ini. Sisi sampingnya yang dekat dengan sudut ini, sisi samping. Dan yang miring ini atau hipotenusa, lebih tepatnya, itu yang AC. Sisi depan disebut juga Y, yang samping biasanya disebut X, dan yang miring itu R. Kita namakan perbandingannya. Sekarang yang depan banding miring dulu nih ya, sisi depan banding sisi miring atau BC banding AC atau Y per R dinamakan sinus alfa. Namanya sinus alfa. Depan banding miring. Nah, sekarang kalau yang samping banding miring kita dinamakan apa? Samping banding miring atau AB banding AC atau X banding R namanya cos alfa atau cosinus. Nulisnya seperti ini, bisa cos saja. Bacanya bisa cos, bisa cosinus. Yang ini sin atau sinus. Tuh. Sekarang yang mana lagi yang belum? Sekarang kalau depan banding samping, namanya apa? Depan banding samping atau BC banding AB, Y banding X, namanya tangen alfa. Tulisannya tan alfa. Membacanya tangen ya. Jadi apa? Ada sin, cos, tan. Ini nama-nama dari perbandingannya. Tentu saja mau seberapa besar pun segitiganya, tapi dengan sudut alfanya ini sama ya. Sudut yang di sini alfanya sama, misal sama-sama 30 derajat, ini panjang ke sana, dan di sini adalah segitiga siku-siku, perbandingannya pastilah sama. Sudah dibuktikan ya tadi di slide sebelum ini. Nah, sekarang kalau kebalikannya sisi miring dibanding sisi depan, namanya kosekan. Ya, kosekan alfa. Nah, ini kebalikannya dari sinus, yaitu kosekan. Sekarang kebalikannya kosinus, yaitu miring banding samping. Namanya sekan, ditulisnya sec. Sekan. Kemudian yang ini, sisi depan banding sisi samping, yaitu kebalikannya samping banding depan, namanya kotangen. Bisa ditulis COT, kot, atau CTG. Boleh.
Jadi kalau misal nanti di buku lain atau di soal lain ada yang CTG alfa, berarti itu sama saja dengan kotangen alfa. Bagaimana cara kita mengingat-ingatnya lebih mudah? Dirangkum dulu seperti ini. Sinus alfa Y per R, kosinus alfa X per R, tangen alfa Y per X. Caranya sinus itu sin dering. Kok bisa dering? Depan banding miring, depan miring. Kos saring, samping miring. Tan desa, depan samping. Cukup menghafalkan ini. Sindering, kosaring, atau tan desa. Bisa juga mungkin cara menyingkatnya bisa sindemi, demi, depan miring, gitu juga boleh. Kosami, samping miring, itu terserah, suka-suka kalian. Tapi Ibu lebih sering menyingkatnya ini. Sindering, kosaring, tan desa. Hafalkan, yuk kita ucapkan bersama-sama dengan Ibu ya. Sindering, kosaring, tan desa. Gampang kan? Itu cara mengingatnya. Nah, ini karena tadi kosekan kebalikannya sinus alfa, bisa ditulis seperti ini. Sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa, kosekan. Cos alfa 1 per sekan alfa. Tangen alfa 1 per kotangen alfa. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku DB dengan panjang sisinya ya. AB-nya 3, BC-nya 4. Di sini ada sudutnya namanya alfa, di sini beta. Ingat ya, poin dari trigonometri itu adalah mau seberapa besar segitiga, baik yang kecil ataupun yang besar, yang penting itu sudutnya siku-siku, ada yang siku-siku ya, kemudian sudutnya itu sama, pasti perbandingannya itu sama. Perbandingan apa? Perbandingan sisi-sisinya, gitu maksudnya. Nah, contoh yang pertama ini yang ditanyakan, oh iya, sebelumnya kita ingat-ingat dulu tentang Pitagoras ya. Kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang Pitagoras. Pada segitiga yang seperti di gambar ini, segitiga ABC ini berlaku sisi AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sisi AB sama dengan, ini kan AB, berarti yang miring dikuadratkan, dikurangi BC dikuadratkan gitu. BC sama dengan akar, kalau cari BC berarti yang miring dikurangi yang AB, seperti ini, dikuadratkan. Akar ya, jangan lupa. Jadi kita bisa cari tahu dulu yang sisi AC ini panjangnya berapa satuan dengan menggunakan Pitagoras ini. Kalau AC berarti sisi yang pada siku-siku ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, terus diakar. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, berarti 25 ya kalau dijumlahkan. Nah, akar 25 adalah 5. Jadi panjang AC itu 5. Untuk mengingat-ingat Pitagoras ini yang paling mudah, kalau cari yang sisi miring atau hipotenusa, itu sisi-sisi yang lain ini dijumlahkan. Penjumlahan ya, maksudnya kuadratkan, terus jumlahkan, terus diakar. Kalau cari sisi yang AB berarti yang panjang dikurangi yang satunya lagi. Kalau cari yang BC, yang panjang dikurangi sisi yang satunya. Gitu cara mengingatnya. Sekarang misal ditanyakan sinus alfa. Nah, untuk sinus alfa, ingat-ingat sin itu apa? Sin dering, depan miring. Berarti depan itu 4, miringnya 5. Perbandingannya 4/5. Jangan kebalik ya. Kalau 5/4 itu bukan sinus, tapi kebalikannya sinus, yaitu apa? Kosekan. Gitu. Sekarang sinus beta. Perhatikan beda ya. Ini alfa, ini beta. Letak yang depannya juga beda. Ini depannya sudut berarti mana? Yang 3 ini. Miringnya yang mana? Tetap yang miring ini, yang
paling panjang itu sisi miring. Berarti sinus betanya 3/5. Sekarang kosinus alfa, kosaring. Ini alfa, sampingnya yang mana? Berarti yang 3, miringnya yang 5. Jangan bingung ya, yang lebih panjang itu sisi miring. Paling panjang di antara sisi-sisi yang lain. Kemudian tangen alfa, tan, desa. Depannya alfa yaitu 4, sampingnya 3. Berarti 4/3. Tangen beta, ini beta, desa, depannya yang 3, sampingnya yang 4. Oh, ini salah nulisnya, ini beta ya, tangen beta 3/4. Ibu cuma kopas ini. Sekarang kalau kosekan. Kosekan itu kebalikannya sinus. Kalau sin de ring berarti ini ring de dong, dibalik ya. Depan miring berarti miring depan. Miringnya yang mana? Yang 5. Depannya yang 4. Berarti hasilnya 5/4. Ini kosekan kebalikannya sin. Sekarang sekan. Sekan kebalikannya kos. Kosaring berarti ringsa. Ringnya 5. Sanya beta ya, sampingnya berarti yang 4. 5/4. Ternyata sama ya nilainya ya, tapi beda sudut. Sekarang kalau kotangen beta kebalikannya tangen, tan, desa berarti sade. Sampingnya 4, D-nya 3. D-nya itu depan, samping depan. 4/3. Begitu, mudah kan? Asal kita tahu kuncinya. Kuncinya sindering, kosaring, tan, desa. Sekarang tadi ya, kalau tadi kan kita harus menghitung nih ya, yang mana? Ini kita harus menghitung di sini berapa dengan menggunakan Pitagoras. Tapi kalau kita sudah tahu triple Pitagoras ini namanya, kita bisa tidak perlu menghitung, asal hafal. Contohnya tadi kalau sisi-sisinya itu 3/4, pasti sisi miringnya 5. Begitu juga dengan kelipatannya. Ini 6, 8, ya di sini 10 alias 2 kali lipatnya dari yang 3/4/5. Kemudian 9, 12, 15, 3 kali lipatnya dari ini dan seterusnya. Ini ada beberapa tipe ya. Ini 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Kalau kalian hafal ini, kalian tidak perlu menghitung dengan menggunakan Pitagoras untuk menemukan panjang dari sisi yang lain. Dihafalkan ini juga sangat bermanfaat. Paling sering muncul yang 3, 4, 5 ini ya. Sering muncul. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini ada suatu segitiga. Ini 2 segitiga ya. Segitiga ABD dan segitiga BCD. Yang ABD siku-siku di B, yang BCD siku-siku di C. Sekarang yang ditanyakan sinus sudut BDA. BDA berarti sudutnya yang di sini. Sinnya mana? Depannya yang mana ya? Depannya ini. Yang miring yang mana? BD atau AD? Yang miring tentu saja yang paling panjang, yang AD ya. Nah, kita cari tahu dulu sisi yang miring itu panjangnya berapa dengan menggunakan Pitagoras. Anggap saja kita belum hafal triple Pitagoras. Untuk mencari sisi miring, yaitu sisi AD, berarti yang sisi-sisi ini dikuadratkan terus dijumlahkan. 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Hasilnya ini 100, yang 24 kuadrat itu 576. Cara menghitungnya ya tinggal 24 kali 24, begitu kalau mau hitung. Hasilnya akar 676 yaitu 26. Berarti sisi AD itu 26. Coba kita cek ya, 24, 10 pasangannya berapa di sini? 24, 10, nah ini ya 26, 10, 24, 26.
Sama ya hasilnya. Kemudian kita cari juga sisi CD. Oh, ini hitung dulu sinusnya. Sin BDA. BDA berarti yang di sini sudutnya. Depan miring, sindering. Depannya 24, miringnya 26. 24 per 26. Kalau disederhanakan, kita sama-sama bagi 2, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Dibagi 2, 24 bagi 2 yaitu 12, 26 dibagi 2, 13. Biasanya nilai sinus itu pecahan yang paling sederhana. Begini ya, disederhanakan kalau masih bisa disederhanakan. Sinus sudut BDA yaitu 12 per 13. Sekarang tangen sudut CDB. CDB tan. Desa depannya kita belum tahu. Depannya cari tahu dulu. Ini kan yang miringnya. Yang miring kalau mau cari tahu yang bukan yang miring berarti dikurangkan. Miring dikurangi sisi yang satunya lagi. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 64. Hasilnya akar 36 yaitu 6. Berarti CD 6 satuan. Tangan desa. Tan desa. Depannya ini kan sudutnya yang ini ya tadi ya. Depannya 8, sampingnya 6. 8 per 6 disederhanakan menjadi 4 per 3. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Loh, ini alfanya sudah nongol duluan ya. Nah, ini diketahui sinus alfanya itu 3 per 5, alfanya sudut lancip. Maka tentukan yang pertama kosinus alfa. Kalau ada soal seperti ini, lebih aman kita gambar dulu segitiganya ya. Segitiganya, segitiga seperti ini. Ini alfanya misal di sini, boleh sih kalian taruh di sudut yang ini ataupun yang ini sama saja nanti. Hasilnya sama. Alfanya di sini, sin depan miring, depannya 3 miringnya 5, berarti di sebelah sini 3, di sini 5, di sini berapa? Kalau berdasarkan triple Pythagoras 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kita pakai perhitungan dulu. Sisi yang panjang dikurangi yang pendek ini, 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya 25 dikurangi 9, 16, akar 16, 4 gitu ya. 3, 4, 5, benar. Sekarang kosinus alfa, cos sampingnya 4, miringnya 5, berarti 4 per 5. Gitu, gampang kan? Ada soal lagi nih, sinus alfa tambah tangen alfa. Kita hitung dulu sinus alfa. Sinus alfa sin depan miring, berarti 3 per 5. Ditambah tangen alfanya nanti desa depan samping, 3 per 4. 3 per 5 tambah 3 per 4. Samakan dulu penyebutnya, yaitu per 20. 20 bagi 5, 4. 4 kali 3, 12. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Hasilnya 27 per 20. Masih bisa disederhanakan? Tidak ternyata ya, berarti hasilnya 27 per 20. Sekarang kalau ditanyakan sekan alfa kali kotangan alfa. Sekan itu kebalikannya cos. Ingat ya, kalau sinus kebalikannya kosekan. Sekan kebalikannya cos. Kotangan kebalikannya dari tangan gitu. Sekan tadi itu cos. Cos samping miring. Miring samping berarti 5 per 4. Kotangan nanti tan depan samping. Desa berarti sade 4 per 3. 5 per 4 kali 4 per 3 ini coret-coret bisa ya. Hasilnya 5 per 3. Atau kalian hitung dulu 5 kali 4 itu 20 per 4 kali 3 12. Nanti sederhanakan hasilnya juga sama. Tapi dengan menggunakan penyederhanaan ini coret itu lebih cepat. Hasil dari sekan alfa kali kotangan alfa hasilnya 5 per 3. Ini bisa kalian coba-coba sendiri ya. Misal mencari kosinus alfa dibagi kotangan alfa gitu. Silakan kalian buat soal sendiri, kerjakan sendiri.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.